Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Didin Lindeman, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Pak Ari. Beliau adalah guru mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Baik, Pak Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, gimana kabarnya Pak Deden? Alhamdulillah baik juga Pak Ari. Oke, karena sebentar lagi kita akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Pak Ari sehingga kompetensi semakin meningkat lagi dan dapat memberi pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan praobservasi bentuk persiapan agar Pak Ari lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang Pak Ari akan diajarkan? Rencana materi saya besok itu adalah konfigurasi hotspot Pak Deden. Baik, jadi materinya itu sudah masuk pada konfigurasi hotspot. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ari capai? Tujuan yang ingin saya capai setelah menggali informasi dari guru melalui alat peraga ataupun video, artikel dari media internet, peserta didik itu akan mampu mengevaluasi dan mengkonfigurasi hotspot itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan yakin. Baik, tujuan pembelajaran Pak Ari menggali informasi baik melalui alat peraga atau video pembelajaran serta artikel dari media internet. Iya, Mereka akan mampu mengevaluasi dan mengkonfigurasi hotspot dengan baik serta melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya, area pengembangan apa yang hendak Pak Ari capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua Pak. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu eh, bagaimana peserta didik itu memahami apa itu hotspot. Ukuran keberhasilannya yaitu jika peserta didik itu ditanya hotspot itu apa, mereka bisa menjawab. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan itu peserta didik mampu mengkonfigurasi hotspot dengan benar. Ukuran keberhasilannya adalah HP dari peserta didik itu mampu connect dengan hotspot yang mereka bikin sendiri. Begitu Pak Didin. Baik Pak, area pengembangan yang akan Pak Ari capai nantinya adalah pengetahuannya tujuan yang hendak dicapai peserta didik dapat memahami tentang pengertian hotspot dan ukuran keberhasilannya pada saat ditanya. Baik Pak, area pengembangan yang akan Pak Ari capai nantinya adalah pengetahuannya tujuan yang hendak dicapai peserta didik dapat memahami tentang pengertian hotspot dan ukuran keberhasilannya pada saat ditanya, peserta didik dapat menjawab dengan tepat. Dan yang kedua, keterampilan tujuan yang dicapai oleh peserta didik supaya mereka dapat mengkonfigurasi hotspot di perangkat masing-masing. Ukuran keberhasilannya dari keterampilan tadi, peserta didik dapat mengoneksikan internet di handphone peserta didik. Untuk kedua area pengembangan tadi dibutuhkan pendukung yaitu alat-alat praktik yang memadai sesuai dengan materi yang diajarkan. Kira-kira dari kedua area pengembangan yang Bapak ungkapkan tadi, apakah yang secara spesifik akan dikembangkan atau Bapak ingin untuk saya amati? Saya ingin Bapak mengamati seluruh proses pembelajaran saya yang dilakukan nanti ya, mulai dari awal sampai akhir,
karena mungkin nanti barangkali ada beberapa hal yang kurang dan terlewat dari proses pembelajaran saya tersebut. Baik, yang secara spesifik adalah keterampilan anak untuk mengkonfigurasi hotspot. Nah, bagaimana dengan metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Metode yang saya gunakan itu demonstrasi, penugasan, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan model discovery learning. Baik Pak, jadi model pembelajaran discovery learning, metode demonstrasi, penugasan, diskusi, dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik. Iya, betul sekali Pak Deden. Jam berapa jam berapa Pak? Setelah jam istirahat ya Pak ya? Iya, insya Allah setelah jam istirahat, betul. Dan yang terakhir, apakah harapan dari observasi yang kita lakukan hari bersama nanti? Harapan saya Pak, pembelajaran saya di kelas nanti bisa dilakukan dengan baik, berjalan sesuai rencana, dengan harapan peserta didik bisa aktif selama mengikuti proses pembelajaran Pak Deden. Baik Pak, saya pun berharap demikian, pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik dan bisa memahami materi dengan baik ya Pak. Betul, Jam betul. pelajaran Pak Aris setelah jam istirahat ya Pak ya? Iya betul Pak Deden. Baik Pak, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat, siapa tahu Pak Ari ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat, saya masuk ke kelas Pak Ari untuk melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik, mangga Pak. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Pak. Siap Pak. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Kornudin. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Deden. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Tidak ada yang kekurangan hari ini? Apa? Duit. Oh, kekurangan duit. Kekurangan duit banyak temannya ya. Oke. Di pertemuan hari ini, untuk mengawali pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bapak absen dulu. Delia, apa kabar Delia? Apa yang dirasakan hari ini? Senang? Ada yang mengganjal di hati? Tidak ada.
Dela. Hadir. Dela. Dela apa yang dirasa hari ini, Del? Senang, sedih? Senang. Senang. Dea. Dea siapa ini? Dea Novalia. Mana Dea? Berangkat. Sakit izin apa? Izin. Izin. Diandra. Diandra apa yang dirasa hari ini, Diandra? Senang. Dina. Hadir. Dina senang kah? Atau sedih? Senang. Dian. Dian, gimana suasana hati kamu hari ini, Dian? Sedih? Senang. Diana. Diana. Diana apa yang dirasa hari ini, Diana? Senang. Dwi. Dwi sakit. Dia Hokta. Senangkah hari ini? Kok lemas? Ekina. Ekina senang hari ini? Senang. Kenapa? Kok ada yang mengganjal? Elsa. Elsa Almeria. Udah berangkat izin, Pak. Elsa Amelia. Elsa Amelia. Izin. Izin. Arini. Hadir. Hadir. Gimana hari ini? Senang hari ini? Atau sedih? Atau ada dirasa lain? Senang. Anjani. Hadir. Senangkah hari ini? Senang. Senang. Pak Is. Is apa yang dirasa hari ini, Is? Senang. Elsanti. Udah berangkat. Elsanti gak berangkat. Fatima. Hadir. Senangkah hari ini, Fatima? Senang. Pepi. Pepi senang? Senang. Penny. Hadir. Penny senang hari ini, Pen? Senang. Enggak ada yang mengganjal, Pen? Tidak. Enggak. Fitria. Fitria senang? Udah sehat, Fitria? Alhamdulillah sudah sehat. Viviana. Hadir. Viviana senang kah? Sudah senang. Senang. Tidak ada yang mengganjal di hati. Tidak, Pak. Hanum. Udah berangkat. Hanum sakit. Inggil. Inggil senangkah hari ini? Senang. Jangan lemas. Sarapan dulu biar gak lemas gitu. Isma. Isma senang? Senang. Isti. Hadir. Isti senang? Senang, Pak. Tidak ada yang mengganjal? Iya. Jeng. Hadir. Jeng mana Jeng? Jeng gimana Jeng? Apa kabar? Senang hari ini? Tidak merasa terbebani? Tidak. Jihad. Jihad senang? Senang. Yang keras, ngomong yang keras, yang semangat. Masih pagi, masih jam 9. Ya. Jihan. Jihan nanti. Julia. Julia senang? Senang. Kas Nabi. Kas apa kabar? Senangkah hari ini Kas? Senang. Kesia. Kesia senang? Senang. Hairul. Hairul senang Hairul? Senang. Kiki. Kiki senang? Senang. Kuswanto. Gus apa kabar Gus? Senang Gus? Baik dong. Baik, bagus. Berarti suasana hati kalian hari ini senang, artinya siap menerima materi hari ini, tidak ada yang merasa terbebani ya, karena apa? Intinya sekolah itu intinya hati kamu harus senang terlebih dahulu, tidak merasa terbebani. Terbebani tidak? Bahagia hari ini? Mantap kalau bahagia. Oke. Sebelum lanjut ke materi hari ini ya, hari ini kita bahas bikin hotspot setup ya. Jadi kita membuat hotspot. Nah, kalau kemarin kita sudah bikin apa? Internet gateway ya. Masih ingat internet gateway? Apa internet gateway? Apa internet gateway? Kemarin ciri-cirinya kamu setting internet gateway-nya berhasil itu apa? Connect. Yang koneksi yang mana? Yang gas. Yang koneksi yang mana? Kemarin
Kemarin setting internet gateway sudah dicoba, sudah berhasil. Nah, cirinya yang kamu setting internet gateway-nya berhasil itu apa? Jaringan terkoneksi. Yang terkoneksi yang mana? Laptop yang digunakan untuk konfigurasi koneksi dengan internet. Sekarang kita bikin hotspot setup atau kita membuat hotspot. Apa hotspot? Ada yang tahu? Ada yang tahu hotspot? Sering pakai hotspot? Sering pakai wifi? Di mana sering pakai wifi? Di rumah. Kalau di rumah pakai wifi dipakai sendiri atau rame-rame? Apa sih hotspot sama wifi sama gak sih? Hotspot sama wifi sama gak sih? Sama. Berarti apa hotspot itu? Apa hotspot? Cung. Ada yang berani? Tidak ada yang berani? Apa tidak tahu? Ya padahal kalian sudah sering menggunakannya di rumah, ya di rumahnya sudah punya akses internet, sudah ada hotspotnya, internetnya sudah bisa di HP, HP-nya juga HP satu keluarga, misalkan satu rumah ada 6 orang, HP-nya bisa koneksi dengan internet semua, kenal-kenalnya, nah itu namanya hotspot. Oke, sebelum kita masuk ke praktek, kita bikin kelompok dulu. Harusnya ini prakteknya di lab, karena labnya lagi dipakai. Kita praktek di kelas dengan menggunakan 2 laptop ya. Sebenarnya konfigurasinya nggak banyak ya, cuma ada 4 atau 5 perintah untuk konfigurasi hotspot. Kita bikin kelompok dulu. Kelompoknya 4, silakan dibikin 4 kelompok. Mau gimana? Terserah kalian. Mau satu baris kah atau dibikin acak? Satu baris. Berarti satu baris 1, 2, 3. Oh, 4-nya sedikit, berarti yang sebagian ikut yang sebelah sana. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 8. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 4. Nah, berarti yang banyak ini ya, ini sebagian ikut ke sana. Ya, sok silakan ikut gabung ke sana, duduk di sini depan. Siapa? Masa ditunjuk? Ayo Penny, sini berarti ada 1, 2, ada 6. Ada 6 sana ada 8. Yang 8 sebagian ikut sini, sebagian ikut sini, mana? 2-2. Atau 1-1, satu ikut ke sini, satu ikut ke sana, biar nggak terlalu anggotanya tidak terlalu kebanyakan. Sebelah sini ada yang ikut ke sini 1, siapa? Yuk, sebelah sini ada yang ikut ke sana 1. Siapa? 2. Nanti 2 sininya tetap 8. 1, 2, 3, 4. 1 aja ke sini. Dra, kamu ke sini, Dra. Ya, kamu ke sini. Apakah tadi yang ke sini? Yandra, sini ke 1. Enggak ada? Nah, berarti ya. Oke. Kita bagikan job sheet-nya. Job sheet-nya dibagi, ini yang nanti di sini ada perintah bagaimana setting hotspot. Nanti silakan duduk berkumpul dengan kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4 dibaca. Silakan ke sini ngumpul ke depan. Kelompoknya ngumpul ke depan, dibaca rame-rame dulu, dibahas rame-rame dulu. Silakan ngumpul dengan satu kelompoknya. Silakan ngumpul dengan kelompoknya. Apakah guys? Sudah? Nah, sudah dibaca job sheet-nya sudah? Sudah? Nah, di job sheet itu ada langkah-langkahnya.
perhatikan. Tapi kalian juga silakan boleh mencari referensi lain di internet menggunakan HP kamu, atau misalkan saya emang nggak paham Pak kayak gini, saya boleh nggak nonton video di YouTube? Boleh. Ya, jadi kalau misalkan nggak paham di sini, silakan kamu boleh nonton di YouTube. Pak, saya mah kuotanya nggak bisa nonton di YouTube Pak, kuotanya nggak bisa buat video. Saya boleh nggak nyari artikel di internet yang pembahasan ini? Boleh. Ya, silakan kamu cari sumber belajar lainnya kalau tidak menggunakan ini. Ini sudah ada langkahnya ya. Nanti di akhir praktikum ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, kalau tadi saya lontarkan pertanyaan apa sih hotspot itu tidak bisa jawab, harusnya nanti setelah praktek, setelah kamu mencoba, harusnya kamu bisa menjawab soal yang tadi saya utarakan di awal pembelajaran. Paham? So, silakan didiskusikan. Kalau sudah didiskusikan, karena ada dua, berarti yang maju dua kelompok dulu, ya. Dua kelompok maju, silakan konfigurasi sampai HP kelompoknya bisa connect semua dengan internet. Paham? Paham. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Didiskusikan siapa dulu yang mau maju dulu, ya. Sudah? Kelompok siapa? Dua kelompok terlebih dahulu yang silakan masuk konfigurasi. Kelompoknya siapa? Jom. Ya, sini. Kursi bawa kursi sini, bawa kursi 2 atau 3. Sebelah sini. Satu lagi kelompoknya siapa? Lum. Kelompoknya Lum, ayo sini Lum. Pustanto dan kawan-kawannya silakan di sini. Awas, jangan sampai nyandung kabel. Kalau nyandung kabel nanti bisa putus. Ya, bawa kursi. Silakan duduk. Ya sini silakan duduk. Silakan dikonfigurasi. Yang kelompok yang belum maju silakan didiskusikan dulu, ya. Silakan siapa dulu yang mau konfigurasi sampai anggota kelompoknya bisa connect semua ke internet makanya. Yang sini boleh dibaca kemudian dijawab soalnya. Nanti kalau sudah kita bahas soalnya ya. IP-nya bebas ya. IP-nya bebas.
Berarti mulai dari awal ya, settingnya mulai dari internet gateway dulu. Kalau sudah internet gateway baru tinggal hotspot saja. Sudah? Kelompok sini sudah? Bisa? Ingat ya, networknya networknya jangan sampai sama ya. Networknya jangan sampai sama. Dua kelompok yang belum maju silakan nyari literasi.
Sudah bisa connect semua ini kelompok berapa ya? Ini 1, ini kelompok 4 ya. Ini 2, ini 3. Kelompok 4 sudah? Sudah, coba dicek, dites dulu. Semuanya bisa masuk WiFi-nya enggak? Ya. Sudah? 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 Sudah bisa connect semua? Sudah? Oke, sudah. Yes, benar. Kalau sudah bisa connect semua, sudah berarti silakan fotonya di reset dan pertanyaan yang ada di rekam ini silakan dijawab dan didiskusikan beserta teman kelompoknya. Itu di reset dulu. Reset. Atau ada yang mau nyoba lagi kelompok 1, silakan 1 kali lagi atau udah? Udah, oke, silakan. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya. Kelompok berapa? 3 dulu, oke. Di sini dulu, curi. Maksudnya dulu, kamu duduk di sebelah sana aja dulu. Ya, biar nggak bisa nonton. Kamu duduk di belakangnya dulu. Kamera depan ya. Sudah? Sudah connect semua? Apa ini udah connect ini kelompok apa? Ada salah? Mana? Ini udah ID-nya bebas ya? Sudah, dari semua bisa? Kelompok 4 ya, dari semua? Oke, kalau dari semua silakan didiskusikan pertanyaannya dengan kelompok kamu. Duduknya di mana? Di sana aja, di sana ya? Atau di sebelah sana? Sebelah sana, oke. Silakan sebelah sana. Udah direset belum? Stop direset. Sekarang berarti yang maju kelompok 2. Nah, yang maju kelompok 2. Awas, kena kabel. Atau duduknya di kelompok bekas kelompok 2 juga nggak apa-apa. Di sini aja, di sini. Jangan lesehan, banyak debu. Yang ini boleh ditulis di buku atau ditulis di sini ya. Nanti misalnya tulis di sini berarti yang lainnya nanti nyalin yang dari sini ya. Bisa kan? Bisa kan?
Ada yang ditanyakan? Sudah babak 1. Sudah? Babak berapa ini? 3. Sudah? Oke, sudah kembali ke tempatnya. Cari yang isinya bekas dari kelompok sini ya, sini aja. Silakan diisi LKPD-nya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kursinya boleh dibawa lagi ya, yang kursinya kurang boleh dibawa lagi ke kelompoknya. Sudah bisa? Kalian udah pada semua? Sudah? Kursinya boleh diambil, kalau enggak bagian tempat duduk kursinya boleh diambil lagi. Sudah? Bisa? Oke, nah, kalau bisa silakan kembali ke tempat duduknya dan diisi LKPD-nya. Ini boleh diambil, kursinya boleh diambil. Duduknya kembali ke sana, Kursinya boleh dibawa lagi.
Oke, sudah? Sudah itu semua? Ada masalah tadi? Pada saat konfigurasi ada masalah? Bisa? Bisa. Semua anggota kelompoknya bisa mengakses WiFi? Bisa. Bisa pakai internet? Bisa. Jadi pertanyaannya, hotspot itu digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk mengakses internet. Kliennya siapa? Kliennya siapa? Kliennya kita. Perangkat yang digunakannya apa? Handphone. Jadi hotspot itu digunakan untuk mengakses internet menggunakan handphone. Jadi kalau misalkan ada hotspot di rumah atau ada hotspot di kafe atau ada hotspot di tempat nongkrong misalkan, bisa digunakan untuk mengakses internet. Perangkat yang digunakannya handphone. Kalau laptop bisa nggak? Bisa. Ya, jadi semua perangkat yang ada interface WiFi-nya atau WLAN-nya bisa mengakses hotspot. Ya, atau ada lagi yang mau mencoba? Ya, masih ada sedikit waktu atau masih ada yang mau coba, silakan. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup waktunya juga hampir habis ya. Jadi yang KPD-nya silakan dikerjakan, nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Kumpulkan. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan kembali KPD-nya. Sudah? Sini. Yang belakang sudah? 1, 2. Sudah? Bisa ditulis dulu kalau belum. Kalau belum ditulis dulu. Hah? Lanjut belum? Katanya udah. Katanya udah. Udah? Ya, sini. Sebenarnya pertanyaan yang di sini ada semua pada saat kamu pakai, sebenarnya ada semua ya, tinggal kamunya mengerti atau tidak. Ini yang sudah kelompok tadi, kelompok 4. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti paham ya? Sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sana sudah. Sudah Jihan. Jihan dibantu Jihan. Dan sudah Jihan. Gus. Bagian ini. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Satu lagi, baik. Saya tunggu.
Nanti ya, ini kan hasil LPD ya, ini hasil LPD-nya sudah dikumpulkan. Nah, hasilnya ya, prakteknya sudah. Langkah-langkahnya sudah tahu, hasilnya sudah tahu. Nah, pada saat pertemuan minggu depan, ya, laporan praktikum hari ini silakan dibikin. Ngumpulinnya kapan? Ngumpulinnya nanti pada saat pertemuan minggu depan. Apa yang didapat dari praktikum hari ini silakan ditulis di laporan. Laporannya berupa apa, Pak? Laporannya silakan bisa berupa kamu bikin video, ya, atau laporannya bisa bikin presentasi, atau laporannya kamu bisa bikin semacam infografis. Tahu infografis? Infografis itu semacam brosur ya, cuma isinya informasi ya. Silakan dibikin, nanti laporannya ditunggu minggu depan. Oke. Karena sudah selesai materi hari ini ya, Bapak mau tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Adakah yang merasa tertekan selama proses belajar mengajar? Apakah minggu depan ingin melakukan praktikum lagi? Oke, ya. Jadi pelajaran hari ini tidak ada yang merasa terbebani dan berlangsung secara menyenangkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas transparan proxy. Ya, kalau minggu yang lalu internet gateway, minggu sekarang hotspot setup, minggu depan kita bahas transparan proxy. Ya, itu untuk materi minggu depan. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini, untuk ketua kelas silakan kita tutup dengan doa. Silakan. Doa dalam hati mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wes ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deden Deniman, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Dalam percakapan pasca observasi kali ini saya masih ditemani oleh Pak Ari, guru kelas 12 TKJ 3. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah dilaksanakan tadi. Pak Ari, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi, Pak. Baik, Pak. Mangga. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Pak? Walau ini bukan yang pertama ya Pak Dede ya, tapi tetap aja yang namanya rasa tegang itu ada. Tapi alhamdulillah kemudian semua itu bisa teratasi dengan baik Pak Dede. Baik, alhamdulillah ya Pak. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa saja Pak? Untuk area pengembangan yang saya sudah laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan Pak Dede.
untuk pengetahuan itu apa itu hotspot, fungsinya untuk apa, dan kemudian untuk keterampilannya peserta didik mampu mengkonfigurasi hotspot itu sendiri sehingga mereka bisa menggunakan hotspot dengan HP-nya masing-masing. Begitu Pak Deden. Menurut Pak Ari, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik, Pak? Menurut saya apa yang saya sudah lakukan itu masih ada sedikit kendala. Ini mungkin lazim untuk semua teman-teman guru. Barangkali ada yang peserta didik itu kan ada yang ya namanya peserta beraneka ragam, ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang kurang pede, ada yang pede, begitu Pak. Betul Pak, masalah seperti itu emang lazim dialami oleh guru lain juga. Lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, Pak? Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dalam pembelajaran berikutnya rencananya akan dibikin kelompok sesuai dengan minat siswa. Pada bisa menggunakan ada yang visual, ada yang auditori ataupun kinestetik. Begitu. Baik, berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Pak ya? Iya Pak Deden. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi Pak? Insya Allah secepatnya Pak Deden, pada saat pembelajaran berikutnya bisa dimulai untuk perbaikan yang tadi Pak Deden. Baik Pak Arif, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat dilaksanakan dan masalah yang Bapak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bapak. Siap Pak Deden. Oke, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan, pra-observasi, sampai 8 percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Tony. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.